The Monster kembali masuk ke zona ekonomi eksklusif Malaysia. Untuk kedua kalinya tahun ini, kapal penjaga pantai terbesar milik China, CCGE 5901 kembali muncul di Laut Cina Selatan dan merangsak masuk ke zona ekonomi eksklusif Malaysia. Namun pertanyaannya sekarang, kenapa kapal seperti ini lebih berani menekan Malaysia dibanding Indonesia? Padahal Indonesia juga berada di jalur konflik Laut Cina Selatan. Apakah karena kekuatan militer? Atau justru ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dimainkan Jakarta? The Monster datang bukan untuk perang. Banyak dari kita mengira kehadiran CCG 5901 adalah ancaman perang. Padahal justru sebaliknya. Kapal ini hadir agar perang tidak perlu terjadi. Cina memahami satu hal, di era modern negara, tidak selalu perlu menembak untuk menang. Cukup hadir terus-menerus. Cukup membuat lawan lelah. Cukup menciptakan rasa bahwa wilayah itu sudah biasa dimasuki China. Dan disinilah The Monster bekerja. Ia bukan alat perang utama. Ia adalah alat kelelahan psikologis. Karena semakin sering kapal seperti ini muncul di zona ekonomi eksklusif negara lain, maka semakin mahal biaya patroli yang harus dikeluarkan negara tersebut. Semakin besar tekanan politik domestiknya. Dan semakin besar rasa bahwa China terlalu kuat untuk dihadapi. Malaysia kini mulai merasakan efek itu. China tidak takut pada kapal ASEAN. Ini yang jarang dibahas. China sebenarnya tidak terlalu takut pada kapal patroli negara-negara ASEAN, karena secara jumlah dan ukuran, Beijing unggul sangat jauh. Yang paling ditakuti China justru adalah perubahan arah geopolitik. Dan inilah kenapa pendekatan terhadap Indonesia berbeda. Karena Indonesia bukan sekadar negara maritim, Indonesia adalah saklar kawasan. Jika Indonesia berubah arah, maka seluruh keseimbangan Indo-Pasifik ikut berubah. Dan China memahami itu dengan sangat serius. Indonesia sedang membangun ketidakpastian. Di sini pembahasannya mulai menarik. Banyak dari kita mungkin berpikir Indonesia sedang sibuk membangun kekuatan militer. Padahal yang sebenarnya dibangun Jakarta mungkin jauh lebih berbahaya. Indonesia sedang membangun ketidakpastian. Lihat polanya. Indonesia membeli Rafale dari Perancis, memakai alutsista buatan Amerika, masuk proyek Korea Selatan, mengoperasikan drone Turki. Namun di saat bersamaan muncul pembahasan kedekatan dengan jet tempur J-10 China. Bagi publik mungkin terlihat tidak konsisten. Namun bagi kekuatan besar dunia ini justru mengerikan. Karena tidak ada yang benar-benar bisa membaca arah akhir Indonesia. Dan negara yang sulit dibaca biasanya jauh lebih sulit ditekan. Penempatan Anka di Tanjung Pinang. Ini yang mungkin belum banyak dibahas. Banyak dari kita tentu mengira penempatan drone Anka di Tanjung Pinang hanya untuk mengawasi Natuna. Padahal kemungkinan besar bukan cuma itu. Drone seperti Anka sebenarnya juga berfungsi menciptakan kesadaran permanen. Artinya Indonesia sedang membangun situasi di mana setiap kapal asing sadar bahwa mereka selalu dipantau. Dan efek psikologis ini penting karena dalam konflik modern, kadang bukan rudalnya yang paling berbahaya, tetapi rasa bahwa semua gerakan kita sedang dilihat. Indonesia mungkin belum punya Coast Guard sebesar The Monster. Namun Indonesia mulai membangun sesuatu yang lebih senyap, zona pengawasan permanen. Dan semakin banyak sensor, radar, drone, hingga patroli yang terkoneksi, maka Laut Natuna perlahan berubah menjadi ruang yang tidak nyaman bagi kapal asing untuk bergerak bebas. Kenapa Cina tidak bisa menekan Indonesia terlalu keras? Ini bagian paling menarik. Cina sebenarnya berada dalam posisi dilematis terhadap Indonesia. Jika Beijing terlalu lembut, Indonesia akan terus memperkuat Natuna. Namun jika terlalu keras, Indonesia bisa berubah menjadi jangkar barat di Asia Tenggara. Dan itu mimpi buruk bagi China. Karena jika Indonesia benar-benar condong penuh ke barat, maka akses strategis Cina menuju Indo-Pasifik Selatan akan semakin sulit. Jalur laut vital akan diawasi negara yang memiliki hubungan kuat dengan Amerika, Jepang, Australia, dan Eropa. Artinya, Cina bukan hanya takut pada satu kapal Indonesia. Cina takut pada kemungkinan perubahan orientasi Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan. Dan Jakarta tampaknya memahami ketakutan itu. Indonesia sedang memainkan peran paling berbahaya. Malaysia ditekan lewat kehadiran kapal besar. Filipina ditekan lewat konflik terbuka. Namun Indonesia tampaknya diperlakukan berbeda.
Karena Jakarta sedang memainkan peran yang jauh lebih kompleks. Indonesia tidak sepenuhnya masuk blok barat, namun juga tidak pernah benar-benar masuk orbit China. Dan posisi menggantung ini justru sangat kuat, karena semua pihak akhirnya harus menjaga hubungan baik dengan Jakarta. Bahkan bisa jadi, inilah alasan kenapa Indonesia lebih sering menghadapi tekanan dalam bentuk yang lebih halus dibanding sebagian negara lain, karena semua pihak masih mencoba memastikan Indonesia tidak berubah arah. Kembalinya, The Monster ke zona ekonomi eksklusif Malaysia menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan kini bukan sekadar konflik wilayah, tetapi perang pengaruh jangka panjang. Dan di tengah tekanan itu, Indonesia tampaknya memilih strategi yang sangat berbeda. Bukan tampil paling keras, bukan paling agresif, tetapi menjadi negara yang paling sulit ditebak. Karena dalam geopolitik modern, kadang negara paling berbahaya bukan yang paling kuat di permukaan, tetapi negara yang membuat semua kekuatan besar dunia sama-sama takut kehilangannya. Mungkin bahasa kerennya Indonesia sedang berkata, diam dan bermainlah.